Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak hebat, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik Ananda hebat, hari ini kita akan belajar PLH, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup. Materi bab 4 yaitu air dan pemanfaatannya. A. Air sebagai sumber penghidupan. Air diciptakan untuk siapa ya? Ya, air merupakan kebutuhan pokok manusia dan makhluk lain. Air di bumi merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ya kita dapat menemukan air? Ya, air untuk mandi diperoleh dari keran. Kemudian, air minum diperoleh dari sumur. Air hujan berasal dari langit. Di bawah pohon besar muncul sumber air. Pak Tani mengairi sawah dari air sungai. B. Sumber air. Berasal dari manakah air yang kita gunakan sehari-hari? Coba Ananda simak cerita berikut ini ya. Pak Tono menanam padi di sawah. Dan 2 hari sekali dialiri air dari sungai. Di desa itu banyak petani di ladang yang mengharapkan air dari turunnya hujan. Untuk kebutuhan minum dan memasak, keluarga Pak Tono mengambil air dari mata air. Akan tetapi, Ayah Udin yang tinggal di perumahan mengambil air dari sumur. Dari cerita yang telah Ibu bacakan, apakah Ananda sudah tahu dari mana saja asal air? Semoga Ananda bisa menyebutkannya ya. Nah, sekarang coba Ananda lihat gambar sumber air berikut ini. Gambar ini adalah gambar air sungai. Air ini berasal dari gunung, bukit, dan hutan. Air sungai mengalir sampai ke laut. Contoh, Sungai Bengawan. Contoh, Sungai Bengawan Solo berasal dari Wonogiri, mengalir ke kota Gresik. Kemudian, Sungai Brantas berasal dari kota Batu, mengalir ke kota Surabaya. Air sungai banyak digunakan oleh penduduk sekitarnya. Di mana kita mendapatkan air? Air digunakan untuk apa? Ya, manusia dapat memperoleh air dari sumur, sungai, danau, dan laut. Sumber air itu banyak dimanfaatkan oleh manusia,
Misalnya, air sumur digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Air sungai dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, juga pabrik. Air danau digunakan untuk pembangkit listrik dan tempat rekreasi. Sedangkan air laut banyak digunakan manusia sebagai transportasi. Sumur pompa tangan. Airnya berasal dalam tanah. Air diperoleh dengan cara mengebor tanah. Air dinaikkan ke atas menggunakan pompa tangan. Sumur gali. Airnya berasal dari dalam tanah. Air diperoleh dengan cara menggali tanah. Air dinaikkan ke atas dengan cara ditimba. Kemudian ada gambar danau yang airnya berasal dari hujan dan sungai. Contoh, Sarangan, Danau Toba. Kalau dibuat manusia, namanya waduk. Contoh, Waduk Karangkates. C. Manfaat air bagi kehidupan. Bagi manusia, air itu sangat penting. Tanpa air, kita tidak dapat hidup. Air sangat dibutuhkan oleh manusia. Tumbuhan sangat membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Jika tumbuhan kekurangan air, maka akan menyebabkan perkembangan tanaman tersebut menjadi tidak normal. Jika kekurangan secara terus-menerus, maka selama pertumbuhannya akan menyebabkan tanaman tersebut mati. Nah, fungsi air bagi tumbuhan adalah tempat tumbuhan hidup. Ya, ada beberapa jenis tumbuhan yang hidupnya di air. Misalnya eceng gondok dan teratai. Hewan juga membutuhkan air, seperti manusia dan tumbuhan. Inilah fungsi air bagi hewan. 1. Fungsi air untuk hewan yang pertama adalah untuk minum. Sebagai makhluk hidup, hewan juga memerlukan air guna metabolisme dalam tubuhnya. 2. Fungsi air untuk memproduksi susu. Beberapa hewan ada yang menyusui seperti kambing dan sapi. Oleh karena itu, fungsi air sangat berperan dalam produksi susunya. 3. Air sebagai tempat hidup. Ya, ada beberapa hewan yang hidup di air, seperti jenis ikan, udang, dan lain sebagainya. 4. Hewan juga membutuhkan air untuk membersihkan tubuhnya. Misalnya, kerbau. Biasanya, kerbau membersihkan tubuhnya dengan cara masuk ke dalam air. 5. Air untuk berlindung, seperti hewan kudanil yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Hal ini berfungsi agar kudanil bisa menghindari panas terik di siang hari. Kemudian, Ibu akan menyimpulkan dari materi yang telah Ibu sampaikan. Yang pertama, air merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mensyukurinya karena kita dapat menemukan air di mana-mana. 2. Air di bumi ditemukan dari berbagai macam sumber, antara lain mata air, air sungai, air hujan, air danau, air waduk, dan air laut. 3. Dalam kehidupan sehari-hari, air digunakan oleh manusia dan makhluk lainnya dalam berbagai bentuk kegiatan seperti minum, mandi, memasak, mencuci, pertanian, transportasi, pemeliharaan ikan, dan lain-lain. Alhamdulillah, materi PLH
sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ananda boleh mencoba untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Pesan Ibu, selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar dan ibadahnya. Jangan lupa bantu orang tua di rumah. Kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan dan juga difotokan dan dikirimkan ke gugurannya masing-masing ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.